dan bumi. Kami muliakan, kami puji, kami sembah, dan kami renungkan sabdamu, dafarmu, firmanmu saat ini. Kami tahu itu kekudusannya, tiada taranya. Kedagingan kami Tuhan, sucikanlah sehingga kami layak berdoa, bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, bahkan merenungkan sabdamu, dafarmu saat ini. Apalah kiranya Tuhan, kami ini hanyalah sebagai manusia, ciptaanmu dengan ciptaan yang lain. Namun oleh karunia pengasihanmu Tuhan, Engkau mampukan kami hidup untuk selama-lamanya. Di samping dengan ciptaanmu yang lain, yang mempunyai keterbatasan waktu. Bagi Tuhan Alfa dan Omega yang tidak pernah berakhir. Jika kami Tuhan bersama dengan Engkau, maka kami juga menjadi Alfa Omega. Terima kasih Bapa. Saat ini sabdamu, firmanmu, dafarmu akan kami renungkan. Mampukan hambamu, pakai lidah hambamu menyampaikan kebenaran daripadamu, bukan oleh karena ajaran-ajaran gereja semata, namun atas urapanmu kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak seorang pun Engkau tidak melawat kami di sini. Yang sakit akan disembuhkan. Semua yang bimbang, ragu, cemas, ketakutan Tuhan, dalam kapal kelut ini, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan menjawab mereka semuanya pada saat ini. Jika memang Tuhan sudah menyucikan kami, maka semuanya bisa melihat kemuliaan-Mu, pekerjaan-Mu, dan lawatanmu kepada mereka masing-masing. Terima kasih seluruh penumpang kapal kelut ini, sekalipun tidak bersama dengan kami, lawat mereka Tuhan di kamar-kamar mereka Tuhan, lawat nahoda, semua ABK. Kami percaya Engkau maha hadir. Maka sampai sekarang orang Israel menyebut Engkau El Sama, Elohim Sama, yang hadir di semua tempat, hadir di hati manusia. Saat ini kami berdoa, firman-Mu ya dan amin, yang berkuasa atas segala manusia, yang merendahkan dirinya, yang congkak, yang sombong. Saat ini Tuhan, kami mau melihat kebenaran yang daripada-Mu, bukan semata-mata kemampuan hamba-Mu ini. Terpuji dan termuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Saya minta dulu yang membaca suaranya kencang dan cepat. Tolong maju ke depan. Silakan duduk. Yang cepat membaca, tolong maju ke depan. Ibu ini mungkin yang senyum-senyum. Silakan di sini. Silakan. Kita renungkan kasih. Itu terambil dari surat Paulus yang ada dalam pertama Korintus 13. Itu ada 13 ayat. Silakan Bu. Satu Korintus ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu bersabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Terima kasih. Kita akan merenungkan dalam-dalam surat Paulus ini, sekalipun dia 13 ayat, namun kalau bukan kita merenungkan sungguh-sungguh, maka arti dan makna daripada judul perikop 13 ayat dari pertama Korintus 13 ini lewat begitu saja. Namun saya percaya kalau Roh Kudus membantu kita, sekalipun ini Rasul Paulus yang mengatakan, tetapi dia mengatakan ini dalam kuasa firman Tuhan, maka ini juga firman Tuhan. Terkadang kita orang Kristen, saya belum memakai orang Kristen, terkadang kita yang beragama Kristen tidak bisa membedakan mana firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan. Kalau saya mengatakan seluruh yang ada di dalam Bible ini cetakan terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia, cetakan terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah firman Tuhan, termasuk surat Rasul Paulus ini, termasuk bagaimana kidung-kidung daripada Raja Daud. Karena semuanya itu berdasar dari penyertaan daripada Tuhan, maka daripada semuanya itu adalah firman Tuhan. Itu tidak usah diperdebatkan. Sebelum jauh saya melangkah membawa saudara dalam merenungkan surat Rasul Paulus ini, ada baiknya saya perkenalkan diri saya. Saya pendeta misionaris evangelis Daniel Pardede. Sekalipun saya penginjil, saya juga seorang advokat. Di kapal Kelut ini saya nggak bisa hitung berapa kali lagi saya sudah khotbah di sini. Dari sejak dia dari Belawan sampai Jakarta, termasuk Sinabung dan lain-lainnya itu. Saya ditangkap Tuhan tahun 76, kelas 2 SMA. Saya dari gereja HKBP dulu, saya belum di sini, mendaftar pun belum. Tapi begitu Tuhan menangkap saya kelas 2 SMA waktu itu di Medan, saya gila Bible. Bahasa Batak, Nabi Delun katanya. Buka. Mulailah saya khotbah di NHKBP yang sudah malua, udah sini istilahnya. Jadi peraturan gereja saya dobrak karena Tuhan menangkap saya dan berapi-api. Masa bodoh peraturan gereja. Begitu saya CD, kaget semua kawan-kawan saya yang sudah saya khotbah. Loh, kok bisa ya NHKBP belum sudah khotbah katanya. Itulah perkenalan saya kepada Tuhan yang ditangkap saya di kota Medan melalui KKR di Stadion Teladan yang dipimpin oleh YPPII Batu Malang. Saudara nanti bisa di YouTube buka YPPII Batu Malang. Saya ditangkap di situ dan saya ditabiskan menjadi pendeta misionaris tahun 79 setelah saya ikut seminari dari YPPII itu sendiri.
Dan saya juga ditabiskan tahun 87. Dan 3 kali saya ditabiskan. Artinya beratus kali pun tidak salah untuk menguatkan saya. Semuanya berdasarkan Matius 28, amanat Jesus Christ. Apa dikatakan di situ? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang pernah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah dasar pentabisan saya 3 kali. Sabedoting ajaran gereja. Saya masih tetap anggota gereja. Saya tidak meninggalkan gereja saya. HKI, Huria Kristen Indonesia, Medan Kota. Tetapi dalam pelayanan saya tidak selalu membawa bagaimana kebiasaan gereja saya. Saya mau bebas. Saya mau bebas. Dan gereja tidak akan pernah menyalahkan saya dan saudara apabila saudara juga melakukan apa yang dilakukan pendetamu kawan. Asalkan saudara ditangkap dulu dan ditabiskan menjadi amanat rasul yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19-20. Amin. 2 minggu yang lalu saya juga khotbah di sini. Untuk pertama sekali setelah COVID. Maka itu kita lebih banyak waktu dari Medan ke Jakarta dulu. Ada 3 kali dari sini Pak ya, banyaknya ya. 400-an, luar biasa. Saya lihat di sini, ya tidak tahulah, sama-sama kita ketahui. Lagu yang kami nyanyikan 2 minggu yang lalu itu juga tadi. Aku mau cinta Yesus. Ini khotbah yang tidak pernah saya siapkan. Mengalir begitu saja. Saya mau berbicara tentang kasih. Aku mau cinta Yesus, itu kasih. Sungguh kita mau cinta Yesus? Menjadi pertanyaan. Atau pertanyaan pertama, do you know Jesus? Tahukah siapa Yesus itu? Ada banyak agama Kristen tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Karena agama Kristennya adalah turun-temurun. Dibaptis waktu balita, cukup sampai mati. Saya katakan itu baptisan memberikan nama. Baptisan di mana orang tuanya menyerahkan anaknya menjadi beragama Kristen, bukan jadi orang Kristen. Saya buka-bukaan dengan kebenaran. Boleh saudara sampaikan kepada pendetamu kebenaran yang saya sampaikan salah atau salah, tetapi saya katakan benar. Apalah arti peraturan gereja kalau saudara tidak diungkapkan kebenaran dari sini? Ingat Yohanes Pembaptis? Berapa ribu waktu itu dibaptis? Ingat? Beribu-ribu. Saudara ingat siapa yang dibaptis di situ? Imam-imam kepala. Bukan orang-orang sembarangan. Dan boleh saya katakan, orang yang sudah pernah dibaptis waktu kecil, katakanlah zaman sekarang ini, termasuk saudara dan saya. Tetapi Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang pemuka agama. Katakanlah itu pareses-pareses, kalau istilah di HKBP dan sebagainya. Mereka mau dibaptis. Inilah baptis pertobatan. Inilah baptis menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sudahkah pernah saudara dibaptis untuk mengatakan, Yesusku adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Ada yang boleh angkat tangan? Ada? Secara pribadi ya? Ada 2, ada 3. Ada 3. Mana yang lain? Saya mau katakan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus betul-betul dari kehidupanmu yang normal sebagai manusia yang bisa berpikir oleh jiwamu dan perasaanmu, batinmu yang bisa merasakan, dan rohmu harus bisa mengatakan, engkau Yesus, Yeshua HaMashiach,
adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, bukan karena dibawa orang tuaku. Sering saya katakan ini, aturan gereja nggak gampang merubahnya. Ini persoalan kita hidup dalam gereja. Saya tidak mengajak saudara menjadi karismatik, tidak. Dan saya khotbah di karismatik, tidak harus saya menjadi seorang karismatik. Saya khotbah di Advent, di Mesianik, saya tidak harus menjadi seorang Adventis atau Mesianik. Kemarin dalam ibadah di sini ada seorang Mesianik memakai simbol Israel, ya Pak ya, bersaksi di sini. Saya kenal karena saya juga melayani di semua gereja. Yang saya maksud adalah kalau saudara mengasihi, mencintai dia, saudara harus menuruti dia. Apalagi kita menyanyikan ya Aba ya Bapak, sanggupkah saudara memanggil Bapak kepada dia? Sedangkan karakteristik kita tidak menunjukkan anak Bapak kita itu. Bapak dan anak itu biasanya pada umumnya tidak jauh. Sifat bapaknya turun kepada anak-anaknya. Tuhan mau kalau dia memanggil saudara dan saya anak, dan kita mau memanggil dia Bapak, beri pertanggung jawab kepada dia. Jangan pernah memanggil Bapak lagi kalau saudara tidak mengikuti pola hidup daripada Tuhanmu, daripada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Bapa dan anak itu satu. Sekalipun Yesus mati sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, maka dia disebut Juru Selamat. Namun pola Yesus sebagai manusia seperti saudara dan saya diikuti pola Bapaknya yang di surga itu. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya mengajak saudara tepuk tangan. Saya tahu di sini tidak semua karismatik. Di gereja saya tidak ada tepuk-tepuk tangan seperti ini. Saya mau katakan dan sering saya katakan kepada ibadah yang okumenis. Ini lambang okumene. Saya terpanggil melayani di penjara-penjara, di tahanan-tahanan polisi sampai sekarang. Nanti saudara buka YouTube saya, Prison Hospital Crusade. Prison penjara, hospital rumah sakit, crusade. Crusade itu artinya perang salib. Crusader itu orang yang berperang salib, bukan berperang kepada manusia. Saudara bisa lihat khotbah-khotbah saya. Sekali-sekali naik mimbar saya di semua gereja-gereja. 2 minggu yang lalu kita sama-sama berdoa. Dia kerinduan saya membentuk YPP, Yayasan Pekabaran Injil Pelayaran Indonesia, yang sampai sekarang ini dalam tahap pendekatan sama Direktur Umum, agar minimal tiap malam di setiap kapal peli ada nama Tuhan diserukan di situ. Sangat saya puji Bapak Charles dulu di sini, Nahuda. Sangat menghormati hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Saya selalu tiket ekonomi. Tapi silakan Pak di kelas. Oh, saya tidak mau. Terlalu dingin di kelas. Kalau gitu Bapak makan di kelas saja. Kalau itu saya turuti. Artinya apa? Kita berdoa bukan hanya seorang beragama Kristen menghormati orang beragama Kristen. Saya belum berani mengatakan ini adalah orang-orang Kristen. Karena 2 minggu yang lalu ada sedikit perdebatan di sini. Apa beda agama Kristen dan orang Kristen? Tolong angkat tangan yang mengatakan sama. Tolong, ini interaktif. Yang mengatakan sama. Tidak ada angkat tangan berarti tidak sama. Tolong dijawab spontan. Apa beda beragama Kristen dan orang Kristen? Tidak ada yang bisa jawab. Yang baca Bible tadi, satu potong. Ibadah interaktif. Silakan Bu. Untuk percaya Yesus, tapi agamanya Kristen mungkin KTP. Tapi orang Kristen itu harus percaya Kristus. Itu percaya.
bagi saya tidak cukup hanya percaya. Itu item nomor 1 mungkin. Item kedua, ketiga, dan 4, dan 5. Coba baca. Buktikan saudara orang Kristen. Jangan pakai KTP. Cepat kita interaktif. Silakan Bu. Kita Kristen adalah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Meleset jawabannya. Buktikan saudara orang Kristen. Bukan dengan KTP-mu. Dengan kasih. Melakukan kasih ya. Melakukan kasih. Itu masih samar-samar. Karena kasih memang segala-galanya. Saya katakan tidak salah. Cepat, ada waktu lagi. Biar terbuka iman kita, pengetahuan kita tentang Alkitabiah. Saya katakan tidak salah. Coba. Silakan Pak. Melakukan firman Tuhan, saya pun tidak katakan salah, tapi belum telak jawabannya. Sudah? Seperti to be like Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu telak jawabannya. Tidak cukup percaya? Ingat seorang pemuda yang kerasukan setan. Sudah ingat? Tak kala Yesus datang dia ketakutan. Tuhan, jangan hukum aku sekarang. Banyak roh-roh jahat pada dia. Karena sekarang ini belum hari penghukuman. Kata iblis-iblis, roh-roh jahat yang dalam tubuh seorang pemuda itu, tolong masukkan aku ke babi-babi itu. Ingat? Betul? Roh itu masuk ke babi-babi hingga banyak yang mati. Jadi saya mau katakan, iblis pun tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak cukup percaya kawan. To be like Jesus. Kalau menjadi sama seperti Yesus Hamasi itu. Ini jawaban kedua. Apa? Lanjut Pak. Kalau Bapak mau seperti dia, bagaimana Bapak merespon? Ya. Coba yang bahasa yang paling telak. Panggil Bapak ya Aba ya Bapak. Betul, saya katakan tidak salah. Setidak-tidaknya saudara harus apa yang dikatakan firman-Nya yang jelas. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, sehingga dosamu juga terampuni. Markus 11 ayat 24-25, Matius 6 ayat 14-15. Tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah, dosa apapun tidak akan terampuni. Makanya nanti kita berdoa, Bapa kami di sini, ampunilah kami seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan saudara ikut saya tambah-tambah dosa. Saya mau seperti Yeskiel. Tahu Yeskiel siapa? Dalam kitab suci? Hah? Iya. Siapa dia sesungguhnya? Apa tugas dia? Ayo Pak. Coba. Penjaga Israel. Firman Tuhan kepada Yeskiel, aku tunjuk engkau penjaga Israel. Apabila engkau tidak menegur bangsaku itu, maka nyawanya akan kutuntut daripadamu. Baca kisah Yeskiel. Ini makanya saya bilang kepadamu kawan-kawan, jangan berdoa Bapa kami yang ada di situ, ampunilah kami seperti kami yang sudah mengampuni orang. Ternyata masih di sini. Inikah saudara mengatakan saudara orang Kristen? No. Itu masih satu pembahasan agar saudara menjadi to be like Jesus. Dan satu hal, Tuhan tahu memang kita ini masih darah dan daging, tapi Bible mengatakan engkau bisa bukan hanya lahir di dunia, tapi sudah dilahirkan dari surga. Perkataan Bible, bukan perkataan saya. Ada banyak orang yang sudah dilahirkan
walaupun dia masih hidup di dunia ini. Maka itu sering Rasul Paulus mengatakan apa? Janganlah engkau sama seperti dunia ini. Tinggalkan dunia itu. Bukan maksudnya kita cepat mati. Aku meninggalkan dunia ini. Saudara sering baca Galatia 5 ayat 19-21. Buah-buah kedagingan. Terlalu lama. Itu 15 ayat. 15 item. Ini bisa saya beberkan 15 itu. Terlalu lama. Dan bukti saudara orang Kristen di ayat 22 dan ayat 23. Yaitu buah-buah roh. Ini nampak. Nah inilah namanya ciri orang Kristen. Saudara berbuahkan roh kebenaran. Bukan buah kedagingan. Ayat 19-21. Buah-buah roh itu cuma 9 memang. Melawan 15. Jadi seringkali kita menyanyikan, mengatakan, aku cinta Yesus selamanya. Hanya perkataan saja. Tanpa mau kita betul-betul memikul salib. Melayani Tuhan. Itu YouTube saya, Prison Hospital Crusade. Tuhan tunjukkan kepada saya dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Itu satu perikop bagaimana nanti hari penghukuman itu. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Terlalu lama saya beberkan di sini. Tanpa saya baca lagi itu. Kenapa saya katakan demikian? Jika engkau melayani orang di rumah sakit dan di penjara, satu orang pun daripada mereka itu, engkau sudah melayaniku, kata Tuhan Yesus. Maka saya terbuka mata saya bikin YouTube itu dan pelayanan saya ke penjara-penjara. Hari Minggu yang lalu saya khotbah di Polda Metro Jaya. Cuma saya kecewa tidak bisa divideokan. Padahal saya di Polda lain, Polres-Polres yang lain ada di YouTube saya itu. Nanti kita berdoa Polda Metro Jaya bisa diambil videonya. Saya kecewa. Suatu saat kita berdoa untuk semua pelayanan saya, saudara bisa lihat. Justru di tahanan polisi lah air mata bercucuran, bukan di lapas. Kalau di lapas itu mereka sudah tahu berapa hukumannya dan pelayanan mereka sudah enak-enak, tidak ada bentak-bentak lagi. Siapa yang pernah ditahan polisi? Tolong angkat tangan. 1, 2, itu 3. Siapa yang sudah di lapas? Oh, lanjut ke lapas berarti inkrah. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 5 tahun. Cukup lama 5 tahun. Kalau 5 tahun wajib pakai pengacara. Saya pengacara, saya tahu. Wajib pakai pengacara. Buka di situ air mata. Bagaimana tidak seorang kakek-kakek di dunia